gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pengantar filsafat dengan judul Filsafat Abad Pertengahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Saya Firman Utina. Dan saya Muhammad Hafiz. Selamat menonton dan simaklah videonya. Di sini akan menyampaikan materi tentang filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan berlangsung dari abad ke-5 hingga awal abad ke-17. Tepatnya dimulai tahun 476 Masehi, saat runtuhnya kerajaan Romawi Barat, dan berakhirnya tahun 1492. Ketika Columbus menemukan benua Amerika, periode ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan zaman sebelumnya. Jika pada masa Yunani kuno filsafat berdiri independen dengan mengandalkan rasio manusia, maka pada abad pertengahanlah terjadi pergeseran paradigma yang fundamental. Agama Kristen mendominasi seluruh aspek kehidupan intelektual. Wahyu Tuhan dalam kitab suci menjadi sumber kebenaran sejati yang mengatasi kemampuan akal manusia. Ini menciptakan ketegangan intelektual antara iman dan rasio. Antara wahyu ilahi dan kemampuan berpikir manusia, abad pertengahan merupakan masa keemasan bagi kekristenan, di mana pemikiran filsafat sangatlah dipengaruhi dan didominasi oleh kepercayaan Kristen. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang periode dalam abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua periode besar. Yang pertama yaitu zaman patristik. Patristik berasal dari kata patres yang berarti bapak-bapak. Mereka adalah para pujangga dan tokoh-tokoh gereja yang berperang sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Tokoh-tokoh terpenting antara lain Tertullianus, Justinius, Clemens dari Alexandria, Origenes, dan paling terkenal adalah Agustinus. Agustinus adalah filsuf besar yang menentang skeptisisme dan mengajarkan bahwa Allah menciptakan dunia ex nihilo, artinya tanpa menggunakan bahan apapun. Yang kedua yaitu zaman skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Disebut skolastik karena filsafat diajarkan di sekolah-sekolah, biara, dan universitas dengan kurikulum yang baku dan bersifat internasional. Zaman skolastik terbagi menjadi 3 tahap. Skolastik awal ditandai pembentukan metode dan pembahasan masalah universalia. Puncak skolastik abad
ke-19 dipenuhi Aristoteles, tokoh Thomas Aquinas yang menghasilkan sintesis besar antara pemikir Kristen dan filsafat Yunani. Skolastik akhir abad ke-14 sampai 15 perkembangan ke arah nominalisme, keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Oke, mungkin sampai di situ saja. Dan materi yang terakhir yaitu filsafat dan teologi Kristen di abad pertengahan. Abad pertengahan dikenal dengan istilah pembaptisan filsafat, yaitu proses kristenisasi filsafat atau pengawinan disiplin filsafat dengan iman Kristani yang menghasilkan teologi. Dunia akademis abad pertengahan dicirikan dengan hubungan yang sangat kuat antara ilmu filsafat dan agama Kristen. Biara-biara dan katedral menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan kitab suci sebagai objek material pembelajaran. Filsafat sebagai pelayan teologi, para bapak gereja menggunakan filsafat dalam berteologi karena metodologinya yang kritis, logis, dan sistematis. Dari sinilah muncul istilah Philosophiae Ancilla Theologiae, filsafat adalah hamba bagi teologi. Filsafat memiliki tugas ministerial, yaitu memudahkan manusia memahami secara rasional berbagai misteri iman yang diwahyukan Allah. 3 metode filosofis yang digunakan yaitu yang pertama sistematis, pencarian dilakukan secara terstruktur dan jelas. Yang kedua kritis, mencapai titik terdalam atau inti dari objek. Dan yang terakhir logis, cara dan hasil dapat diterima akal budi manusia. Meskipun filsafat disebut sebagai pelayan, kenyataannya keduanya saling menjiwai. Teologi tanpa filsafat terasa tawar dan gelap, sementara filsafat memberi cita rasa yang unik dan menarik pada teologi. Kesimpulannya, filsafat abad pertengahan adalah periode transformatif yang berhasil mengintegrasikan wahyu Tuhan dengan kemampuan rasio manusia, menciptakan tradisi intelektual yang kokoh dan berpengaruh hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata kami yang salah, itu dari kami sendiri. Kalau ada kata-kata kami yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jangan lupa like dan komen. Yeah.